Bagaimana cara menyadarkan orang kesurupan? Ini bukan ruqyah, tapi cara menyadarkan kesurupan instan. Ini bukan ruqyah ya, tapi cara menyadarkan kesurupan instan. Dan cara ini ada yang bilang ekstrim, tapi cara ini paling cepat. Cara ini paling cepat. Kalau ada orang kesurupan, supaya dia sadar, maka cara yang pertama, cara yang mudah dan tidak berisiko, ambil pojok pundak sini. Pundak. Tahu pundak ya? Terus ini yang tempat untuk ASI, apa namanya? Yang hitam. Nah, itu. Nah, Bapak mau? Nah, itu. Aku harus menyebut ora tekan nih. Nah. Jadi antara posisi hitam dengan posisi pundak, ambil tengah-tengah. Nah, ambil tengah-tengah antara pundak sama posisi hitam, ambil tengah-tengah. Ingat, kalau laki-laki yang melakukan laki-laki, perempuan yang melakukan perempuan. Tidak boleh laki-laki melakukan kepada perempuan, pelanggaran. Maka saya tidak merekomendasi untuk praktek kepada perempuan. Tapi ditekan sini. Dua-duanya, kanan maupun kiri. Tekan pakai ibu jari, tekan pakai ibu jari sekuatnya. Ya, sekuatnya, tentu kuat terukur ya. Nanti kalau kekuatannya yang biasa bela diri, patah tuh tulang. Jadi kuatnya adalah kuat terukur. Kalau saya orangnya kecil itu full energi tidak apa-apa. Jadi powerful tidak masalah. Tapi kalau yang orangnya gede-gede begitu, yang badannya tinggi begitu, jempolnya ya gede begitu, bela dirinya mateng begitu, tekan sekuatnya ya patah. Jadi apa, terukur. Kalau dia sudah teriak, itu sudah sadar. Nah, itu sudah sadar. Ingat, ini baru sadar, jinnya masih di dalam, tapi sudah bisa beraktivitas normal. Maka kalau di sekolahan ada kesurupan, itu salah satu cara yang efektif adalah evakuasi. Karena kesurupan itu menular ya, kesurupan itu menular. Siapa yang ketularan? Tadi, yang tidak bisa menjaga empat tadi, yang marah itu bisa ketularan, yang takut, cemas, sedih bisa ketularan. Siapa lagi tadi? Empat, masih ingat? Yang tiga, yang kasihan, bangga atau sombong bisa ketularan. Yang keempat apa tadi? Syahwat bisa ketularan. Tapi yang paling banyak, yang sering ketularan tuh yang takut, yang paling banyak. Baik. Jadi evakuasi. Setelah evakuasi, maka tekan saja bagian sini. Nah, tekan, panggil namanya, insya Allah sadar tidak sampai 5 atau 10 menit. Sudah sadar. Tidak, tanpa perlu di ruqyah. Yang kedua, cara yang kedua, itu bisa ditekan di urat lehernya. Ditekan di urat lehernya. Tapi ini harus terukur. Kalau belum profesional, tidak hati-hati, berbahaya. Harus terukur. Diambil 3 jari di bawah daun telinga, terus ambil yang sejajar dengan daun telinga bagian belakang, lalu ditekan. Ingat, jangan di sini, nanti mati. Ya, maka ini kalau tidak hati-hati bahaya, apalagi kalau pakai jilbab. Karena dalam SOP ruqyah, jilbab tidak boleh dilepas. Kalau SOP polisi itu dilepas. Karena saya sering nangani sama polisi, Pak. Itu biasanya sama Pak polisi dilepas SOP-nya dan dikendorkan. Kalau SOP dari polisi. Kalau saya ngeruqyah itu tidak melepas. Tapi kalau dilepas Pak polisi, masuk aku Arab ditutup Pak anu mah. Diseneni aku monggo. Nah, ya, biasanya kalau ada kesurupan di sekolah itu Pak polisi datang. Nah, ketika Pak polisi datang, Pak polisi menyarankan melepas. Itu penjelasannya kenapa, Pak? Ya? Oh, sumuk. Baik. Jadi itu di apa, tekan di sini. Tekan 2 sisi, kemudian panggil namanya, tarik kejut. Insya Allah sadar. Tapi kalau tidak profesional jangan. Khawatirnya nanti malah mati. Maka yang paling mungkin bagi bapak-bapak itu kalau ragu-ragu ya bagian ini tadi, antara pundak sama, nah itu. Aku kira harus menyebut rawan nih. Oh gitu. Itu.
Ya, manut aku. Iki online loh, Bu. Iya. Baik. Lanjut. Cara yang ketiga itu bisa menggunakan cabai rawit. Iya. Saya biasanya kalau kesurupannya banyak, itu saya sengaja sangu cabai rawit yang paling pedes. Ya. Lalu kemudian dibuka cabai rawit itu. Lalu kemudian buka mulutnya, mulut pasien itu, khususnya yang saya biasanya yang tak target untuk pakai cabai rawit itu yang perempuan, bukan yang laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan saya tekan sini pelanggaran. Gitu. Kalau neken sini kadang-kadang saya tidak tahu ini posisi uratnya di mana, ketutupan jilbab. Tapi biasanya saya milih di sini. Kalau udah tidak bisa baru pakai cabai. Nah, pakai cabai, dimasukkan ke mulutnya, tahan sebentar. Insya Allah nanti sudah sadar. Jadi nanti sudah sadar. Jangan ditelan ya, bahaya. Jangan ditelan. Tapi dioleskan saja di bibirnya, di lidahnya. Insya Allah nanti sadar. Baik. Dari ketiga cara itu, cara yang paling mudah untuk awam, efektif itu cabai rawit. Nah, benar. Saya nangani 30 orang, 40 orang itu dalam hitungan tidak nyampe 15 menit selesai kok itu. Nah, ya. Dengan catatan ini bukan menyembuhkan, tapi menyadarkan. Nah, jadi jinnya masih ada, tapi tidak bereaksi karena orangnya sadar. Dia pulang dalam keadaan sadar, tapi bisa jadi di rumah hari ini atau besok atau suatu saat kambuh. Kenapa? Karena ini sebatas penanganan pertama pada kesurupan. Nah, ya, P3K kan? Nah, jadi baru sebatas itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara menyadarkan orang kesurupan.